ini ya. Ini kalau di instansi pemerintah pusat yang instansi vertikal itu ada 3 istilahnya ada digital payment tadi. Itu ada 3 untuk yang bermitra dengan bank Mandiri, DigiPay 003 serta 008 dan kebetulan ya, ini kebetulan sekali itu ada 2 aja, DigiPay 02 dan DigiPay 008. Nah, ini hal yang baru di tanah laut. Ini saya juga mengajak sebenarnya mitra dengar, satker vertikal untuk kita belanja secara menggunakan DigiPay. Nah, ini nanti akan ada sosialisasi lebih lanjut, akan ada semacam BIMTEK gitu ya. Ini soalnya akan sukses, akan berjalan atas unsur-unsur dari satker, dari bank dan dari vendor. Perlu sinergi gitu ya. Perlu sinergi dari unsur-unsur yang terkait ya. Kan untuk belanjanya pasar-pasarnya itu siapa? Vendor-vendor itulah, toko-toko, ya warung-warung. Diutamakan UMKM kalau bisa ya. Kalau bisa UMKM nanti nih biar tanah laut ini menggema di secara digital, maka ekonomi akan meningkat. Seperti itu ya. Nggak usah kemana-mana yang jauh, tapi ternyata di wilayah sini aja sudah bisa digerakkan ekonominya kan gitu. Baik. Itu aja untuk dari pengenalan dari DigiPay. Nanti butuh kita masih perlu effort tinggi ya Bu ya untuk mengajak UMKM, mengajak toko-toko yang di tanah laut untuk bermain ya, bermain di marketplace ini ya. Mendigipekan tanah laut ya. Itu cita-citanya Bu Tuti itu. Beralih mode pembayaran ya Bu, lebih tepatnya ya. Digitalisasi. Betul. Nah, gitu. Ini yang disampaikan yang baru kayaknya ya Bu ya. Dan itu koordinasi tadi yang kuat. Mudah-mudahan sahabat dengar yang saat ini mendengarkan, baik dari terutama ya saya mengharapkan itu toko-toko UMKM yang dengar, mari kita bisa mengaktifkan untuk pembayaran elektronik ini. Iya, baik. Terima kasih. Ya. Itu aja dari saya, mungkin nanti akan disambung dilanjutkan oleh Mbak Mita ya. Baik, terima kasih Ibu Widya Stuti ya, atau biasa dipanggil siapa Ibu? Ibu Mbak Tuti. Jangan Bu ya. Supaya lebih muda Bu ya. Baik. Soalnya kalau Bu itu jadi butuh. Mau saya. Gitu. Bu, sebentar Bu ya Bu. Sebelum kita lanjut ke Ibu yang Mbak yang imut. Saya pengen tahu ini mungkin apa hubungannya dengan sosialita Bu? Itu Bu. Nah ini ya, saya sudah dengar juga nih. Kalau yang DigiPay ini kan satker vertikal, yang APBN. Nah itu kan bekerjasamanya tentunya dengan bank-bank himbara, istilahnya bank yang sudah pusat ya ada di sini. Kebetulan tadi walaupun ada banyak bank, rekan-rekan bendahara pengeluaran yang satker vertikal itu bermitranya dengan 2 bank, antara BRI sama Mandiri. Makanya yang di sini adalah DigiPay 002 dan 008 tadi ya. Nah sosialita ini adalah yang kemarin saya sampaikan juga ke Ibu ya, itu ada dari Pemda ya. Pemda dengan SKPD, OPD yang di sini dengan Bank Kalsel. Sama Pak, cuman kalau dari sosialita itu adalah sumber dananya adalah dari APBD. Nah, kalau ini DigiPay adalah sumber dana dari APBN. Oh gitu. Iya Pak. Jadi kurang lebih sama sistemnya juga mungkin sama Bu ya. Kayaknya saya kemarin konsepnya mungkin sama. Udah dengar dari rekan vendor yang Pemda ngomongin sosialita, wah saya bisa masuk nih ngomongin ganti DigiPay gitu. Jadi satu vendor kan bisa lebih dari satu DigiPay gitu. Jadi bisa bermitra dengan sosialita, bisa dengan DigiPay yang 002 maupun 008 ya Bu Tuti ya. Seperti itu. Jadi pangsa pasarnya jadi lebih luas peluangnya karena otomatis begitu vendor itu masuk menjadi anggota atau di dalam member di DigiPay tersebut, otomatis kan menjadi lirikan utama gitu ya dari bendahara pemerintah atau satker satuan kerja. Kalau saat ini sudah di launching atau masih dalam proses? Mas, jadi kalau launching itu di pusat ya sudah. Ini sudah bahkan di beberapa daerah itu sudah menerapkan di Singaraja ya, di Bali ya, Jakarta sendiri tentu sudah maju. Nah, kalau di tanah belum. Makanya ini mau
pecah telurnya kapan saja. Itu. Jadi pengennya secepatnya. Jadi kemarin memang pekan kemarin kita sudah intensif mengusahakan, kita sosialisasi secara umum kepada seluruh satuan kerja, kemudian juga ke masing-masing bank. Jadi dari masing-masing bank tersebut memberikan semacam FGD atau BIMTEK ya, untuk BRI dengan Satker Mitra Kerja yang bermitra dengan BRI, BNI juga, Mandiri ya, Mandiri juga dengan mitra kerja satuan kerja yang bermitra dengan Mandiri. Jadi secara intensif kita sudah upayakan dan nanti tinggal tindak lanjut dengan vendor dan 4 pihak tadi ya, vendor, Satker, bank dan KPPM. Itu harus jalan bareng, nggak bisa jalan sendiri, nggak bisa ketinggalan itu. Baik, kita doakan nanti sukses ya Mbak Ageng. Sukses, mudah-mudahan kita doanya ya. Ini semuanya kita husnuzan sama pemerintah bahwa program ini adalah baik karena memang tujuannya memang untuk UMKM khususnya ya, vendor-vendor UMKM itu. Nanti itu berarti untuk lokal Bu ya, bukan untuk lokal. Iya, wilayah tanah laut kita utamakan di wilayah tanah laut. Ini artinya nanti akan peredaran uang ya, peredaran ekonomi akan di tanah laut. Pak. Betul, untuk menggerakkan itu Pak. Silakan Mbak Giri. Iya, baik, tadi sudah dijelaskan juga dan sudah ada beberapa pertanyaan juga yang sepertinya terkumpul di kepala keluarkan aja. Dan itu sedikit penjelasan juga tentang DigiPay Bu ya, yang nanti akan ada lanjutan sosialisasinya kepada warga tanah laut untuk merubah sistem pembayaran ke elektronik seperti itu ya. Baik, mari kita bergeser sedikit di mbak-mbak yang imut yang sudah dari tadi Mbak Tuti ya, sounding nih ya, teman-teman rekan dengar ada Mbak Mita Meritasari sebagai pelaksana seksi bank. Mungkin bisa dijelaskan tentang penyaluran dana ya Mbak ya, dana desa di Kabupaten Tanah Laut. Silahkan. Sebelumnya baik, mungkin saya kasih pembukaan dulu nih Mbak Agri, Bang Mul dan seluruh rekan semuanya bahwa seperti tahun-tahun sebelumnya di tahun 2021 ini di Kabupaten Tanah Laut mendapatkan alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa. Transfer ke daerah dan dana desa itu berupa dak fisik dan juga dana desa itu sendiri. Ini merupakan bagian dari transfer ke daerah dan dana desa yang disalurkan melalui KPPN Mbak. Seperti itu. Jadi kita singkat TKDD ya, transfer ke daerah dan dana desa, ini namanya TKDD. Nah, TKDD di tahun anggaran 2021 ini secara umum diarahkan untuk mendukung perbaikan kualitas layanan dasar publik di daerah, kemudian akselerasi daya saing dan mendorong belanja produktif yang dapat meningkatkan aset daerah, seperti itu. Kemudian sehubungan dengan dampak pandemi COVID-19 ini ya, masih sangat dirasakan oleh perekonomian masyarakat, ditandai dengan banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan, maka APBN ini masih menjadi alat kunci pemulihan ekonomi nasional, ya kan? Seperti itu. Jadi masih sangat penting posisinya bagi masyarakat, khususnya TKDD di wilayah Tanah Laut ini. Diharapkan dapat dioptimalkan untuk mendukung pemulihan ekonomi daerah. Seperti itu. Nah, salah satu yang akan kita bahas pada pagi hari ini ya dari TKDD tersebut adalah khusus untuk dana desa dulu, karena untuk dak fisik untuk saat ini belum ada belum ada realisasi, belum ada yang kita salurkan karena memang persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Jadi yang sudah masih sebagian kecil sebenarnya dana desa ini sudah kita salurkan, dan nanti untuk secara rinci Mbak Mita, silahkan Mbak Mita untuk menyampaikan informasi terkait dana desa di Tanah Laut. Mbak Mita, silahkan. Siap Bu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi seperti yang dijelaskan Bu Woro tadi secara umum tentang dana desa dan termasuk transfer ke daerah dan dana desa tahun 2021 ya. Nah, jadi di tahun 2021 ini total pagu alokasi dana desa yang diterima Kabupaten Tanah Laut ada sebesar 110 miliar. Nah, alokasi dana desa tersebut dibagi kepada 130 desa di Tanah Laut. Dana desa ini itu sendiri adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
Nah, untuk di tahun 2021 ini apa prioritas penggunaan dana desa ini? Di tahun 2021 ini dana desa diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di desa. Nah, yang menjadi prioritas utama itu adalah penggunaan dana desa sebagai jaring pengaman sosial. Di sini berupa BLT desa. BLT desa itu adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19. Ya, seperti itu. Kemudian terkait jadi BLT desa ini dana desa ya sumbernya ya. BLT ini bersumber dari dana desa yang kita salurkan dari KPPN. Ya, yang dibagi tiap bulan itu. Betul. Iya, besarannya berapa Mbak Mita? Iya, untuk besaran BLT desa ini ada 300.000 per bulan untuk masing-masing KPM. KPM itu adalah keluarga penerima manfaat. Penerimanya maksudnya. Ini sudah dimulai dari bulan Januari. Jadi nanti untuk 12 bulan dari Januari, Februari, Maret dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk apa saja kriteria BLT itu? Penerima BLT. Kriteria penerima BLT itu yaitu keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan. Kemudian tidak termasuk penerima bantuan pemerintah lainnya seperti program keluarga harapan, kartu sembako, kartu prakerja, bantuan sosial tunai, dan program bantuan sosial pemerintah lainnya. Ya. Kemudian kalau dalam hal keluarga penerima manfaat BLT desa itu merupakan petani, BLT bisa digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk. Ya, seperti itu. Jadi itu tadi terkait BLT desa ya Pak Bu. Kemudian terkait kebijakan TKDD tahun 2021 ini ada refocusing untuk penanganan pandemi COVID-19. Nah, untuk khusus dana desa ini ada kebijakan earmark 8%. Maksudnya pengalokasian 8% dari pagu dana desa. Dana ini digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19. Misalnya untuk aksi desa aman COVID-19, termasuk pelaksanaan PPKM mikro di desa. Ya, seperti itu. Jadi dari dana desa tersebut harus dialokasikan 8% untuk penanganan pandemi. Iya, penanganan pandemi, khusus penanganan pandemi di desa-desa. Itu. Mohon maaf saya potong sedikit Bu. Ini kan 2021 ya, masih baru berjalan sejak Januari. Kalau sebelumnya Bu, 2020 ada kendala nggak? 2020 lancar saja, alhamdulillah. Ya, lancar, penyaluran dana desa lancar ya Mbak Mita ya. Targetnya kemarin dapat Bu ya? Target 2020 kemarin ini. Iya, sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi ya. Jadi di atas 90% ya. Jadi berkaca dari 2020 ini mungkin strateginya apa nih Bu? Kita tentu saja selalu koordinasi dengan jajaran pemerintah daerah Tanah Laut, ya, khususnya DPMPD dan BPKAD, karena yang berhubungan langsung dengan KWPN itu adalah DPMD dan BPKAD. Iya, betul. Nah, sementara yang koordinasi di desa tentu saja dari DPMD-nya. Iya, betul. Ya. Karena itu memang persyaratan-persyaratan banyak yang harus dipenuhi oleh desa. Ya, dari desa itulah yang kemudian koordinir oleh DPMD. Ini gitu. Menarik Mbak Agri, masalah BLT ini ramai ini ya di masyarakat ya. Tapi secara khusus di lapangan kami sendiri tidak berhubungan langsung dengan BLT tersebut karena itu adalah di desa ya. Kewenangan penuh untuk mengelola. Jadi dalam hal ini mungkin kami fokusnya kepada penyaluran dana desa itu sendiri. Seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan dulu dari Mbak Mita nggih? Penjelasan. Silakan Mbak Mita. Baik, saya lanjutkan ya. Terus bagaimana dana desa ini disalurkan ke pemerintah daerah? Jadi penyaluran dana desa termasuk dak fisik juga penyalurannya dilakukan melalui KPPN. Ketentuan dalam penyaluran ini sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan. Untuk dana desa ini sendiri ada PMK nomor 22 tahun 2020. Penyaluran ini dilakukan secara bertahap
Dan dokumen persyaratnya di tiap tahap itu tentu saja berbeda. Nah, setelah dokumen persyaratan penyaluran yang diajukan pemerintah daerah lengkap dan benar, KPPN bisa langsung menyalurkan dana desa tersebut. Kemudian kebijakan TKDD ini dalam mekanisme penyaluran dan penggunaan dananya dikatakan sangat dinamis, terutama sejak pandemi COVID-19 ini. Ketentuan penyaluran beberapa kali mengalami perubahan ketentuan dalam penyaluran ini tentu saja karena menyesuaikan dengan kondisi, agar dana dari APBN ini segera dapat dirasakan manfaatnya untuk masyarakat khususnya di situasi pandemi ini ya. Secara optimal ya Mbak Mita ya. Oke. Ya seperti itu. Oke, baik. Ya, jadi menarik nih Mbak Agri ya. Ini saya panggilnya Mbak Agri apa? Waduh, Nona Agri. Waduh, saya baru kenalan ini. Boleh, Agri juga boleh ya. Banyak Bu ya. Yang menarik sih ada beberapa tentang kriteria untuk mendapatkan dana BLT itu kan tidak termasuk penerima bantuan program yang lainnya gitu ya Bu. Betul. Bagaimana cara mengetahui jika keluarga tersebut tidak termasuk dalam kategori penerima bantuan yang lainnya? Oke, Bu, tahan dulu Bu. Kita break dulu nih. Sudah setengah jam ngomongin itu nggak berhenti-berhenti. Kita simpan dulu supaya rekan dengar juga masih bertahan ya dengan frekuensi kita di 102,3 Tuntung Pandang. Iya, terima kasih. Bantuan itu nggak boleh. Jadi makanya yang sudah PKH nggak ada BLT, yang sudah kartu prakerja ya ada bantuan sosial tunai lain nggak dapat BLT ini. Jadi supaya nah itu yang kadang-kadang memang berpotensi menjadi tanggung lapangan karena ayo beli BLT kalau kita masih ini, tapi kalau ini kan sudah begini ya. Kasih dari malamku
Oke, baik, kita kembali lagi bersama Tanah Laut Menyapa hari ini ya, untuk edisi Rabu tanggal 24 ini sudah pagi ya, bulan Maret 2021. Baik, masih bersama dengan ibu-ibu dan bapak-bapak dari KPPN Pelai Hari ya. Mungkin saya sebutkan lagi beberapa namanya yang ada rekan dengar yang mungkin baru saja bergabung dengan kita. Ada Ibu Woro di depan saya. Udah mulai hafal nih saya ya. Ada Mbak Tuti ya, kita bilangnya ada di sebelah kiri, dan juga ada Mbak Mita yang ada di tengah. Dan baik, langsung kita lanjutkan. Tadi ada beberapa pertanyaan yang terpause ya, atau terjeda seperti itu. Ya, silakan tentang persyaratan untuk penerima BLT itu kan tidak boleh menerima bantuan yang lain seperti itu ya Ibu ya. Dan tadi sudah dijelaskan juga pas off air sama ibunya, mungkin boleh disounding lagi kepada rekan pendengar sebelum kita lanjut lagi ke Mbak Mita. Baik, silakan Ibu. Baik, tadi kan sudah disebutkan ya sama Mbak Mita terkait kriteria penerima BLT. Baik. Itu keluarga miskin, tidak mampu, yang domisilinya di desa bersangkutan. Syarat lain adalah bahwa tidak double penerimaan jaring pengaman sosial yang lainnya ya. Antara lain, kalau sudah masuk di bantuan program Keluarga Harapan atau PKH, kemudian kartu sembako, kartu prakerja ya, bantuan sosial tunai dan program bantuan sosial pemerintah lainnya, maka dia keluarga tersebut tidak berhak untuk mendapatkan BLT. Jadi tidak masuk kriteria KPM, keluarga penerima manfaat. Seperti itu ya. Supaya tidak double-double ya, ya, tapi untuk menentukan double tidaknya itu dari kewenangan desa. Betul, kewenangan desa, dan kami tidak sampai ke sana. Jadi kewenangan kami tidak sampai dalam penentuan penerima KPM itu. Karena KPPN Pelai Harinya sebagai penyalur seperti itu ya Bu ya. Bendara umum negara di daerah. Ya, karena itu agak krusial ya Mbak Tri ya. Benar. Pasti, apalagi kondisi yang sekarang, pandemi sekarang ya, jadi memang sangat sensitif. Sangat sensitif sekali terkait dana sosial. Ya, mudah-mudahan kita berharap sih semua program pemerintah itu adalah tujuannya baik gitu aja. Dan tepat sasaran seperti tepat itu ya Bu ya. Betul sekali. Baik, adil dan merata. Amin. Seperti itu ya, Mbak Agri. Baik. Langsung kita lanjut tentang beberapa persyaratan yang nanti akan disampaikan oleh Mbak Mita ya tadi ya, terkait dengan beberapa tahapan untuk penyaluran dana desa. Silahkan Mbak Mita. Mbak Mita dilanjutkan, Mbak Mita penjelasannya. Jadi melanjutkan. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme terkait mekanisme penyalurannya, dari tahapan dan tata caranya. Dinamis sekali tadi ya Mbak Mita ya. Ya, mungkin di sini saya mungkin agak detail. Ya, jadi sama seperti tahun 2020, di tahun 2021 ini penyalurannya, maksudnya dalam transfer dananya disalurkan langsung ke masing-masing rekening kas desa. Jadi penyalurannya dilakukan per desa. Dalam pengajuannya pun yang jika desa itu sudah siap dalam pemenuhan dokumen persyaratan, dapat diajukan penyalurannya ke KPPN tanpa menunggu seluruh desa siap. Seperti itu. Jadi siapa yang sudah siap diajukan. Kalau dulu kan harus siap 130 desa baru bisa diajukan. Jadi tunggu menunggu, yang sudah siap dulu kasihan kan gitu. Kalau sekarang siapa yang sudah siap, desa siap, bisa diajukan. Ini untuk desanya Bu, yang dikategorikan siapnya untuk desanya. Ya, desanya kan persyaratan penyaluran nanti dari desa. Ya, diajukan ke DPMD. DPMD diinput, kita memverifikasi gitu. Oke, lanjut dulu Bu. Silakan. Penyaluran dana desa ini dilaksanakan secara bertahap, seperti saya bilang tadi. Jadi ada jenis desa, ada desa reguler disalurkan dalam 3 tahap, dan desa mandiri disalurkan dalam 2 tahap. Untuk desa reguler ini, tahap pertama disalurkan sebesar 40% dari pagu dana desa per desa setelah dikurangi keperluan BLT 5 bulan dan perhitungan IRMAK 8%. Kemudian dokumen persyaratannya untuk tahap 1 itu ada perkada rincian dana desa setiap desa, perdes APBDes, surat kuasa pemindah bukuan, dan surat pengantar dari bupati. Selain itu, pemerintah daerah harus merekam jumlah KPM penerima BLT per desa. Kemudian untuk tahap 2 disalurkan sebesar 40% dari pagu dana desa per desa setelah dikurangi keperluan BLT 5 bulan. Dan yang terakhir untuk tahap 3 disalurkan sebesar 20% dari pagu dana desa per desa setelah dikurangi keperluan BLT 2 bulan.
Nah, itu untuk desa reguler ya. Sekarang untuk desa mandiri penyalurannya dilakukan dalam 2 tahap. Dokumen persyaratannya ini hampir sama. Yang membedakan itu adalah persentase penyalurannya. Untuk tahap 1 sebesar 60%, dan tahap 2 sebesar 40% dari pagu dana desa per desa. Ya, seperti itu. Kemudian untuk jadi kan tadi untuk yang bertahap. Sekarang untuk penyaluran BLT. BLT ini disalurkan selama 12 bulan, maksudnya 12 kali gitu. Penyalurannya dilakukan per bulan, dan persyaratannya penyaluran BLT bulan pertama hanya perlu data jumlah KPM penerima BLT. Sedangkan penyaluran BLT bulan kedua sampai dengan bulan ke-12 persyaratannya dengan melaporkan realisasi pemberian BLT kepada KPM secara periodik, secara per bulan. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya untuk jadi Kabupaten Tanah Laut sendiri ini sampai dengan tanggal 23 Maret 2021 telah tersalurkan dana desa sebesar 8 miliar atau 7,57% dari pagu total dana desa di Kabupaten Tanah Laut. Ya, seperti itu. Enggak. Masih minimalis sebenarnya kalau menurut saya, karena saya berharapnya kalau sesuai dengan target itu kan ideal ya, namanya penyerapan terus ada pola penyerapan. Ideal itu 15% triwulan 1, 40% triwulan 2, 60% triwulan 3 dan nanti 90% di triwulan 4. Itu pola penyerapan ideal. Jadi dikatakan ideal itu kalau targetnya terpenuhi. Nah, ini baru 7,57%. Iya, tapi kan tanggalnya baru 23 ini, Bu. Iya, tapi tanggal 23 itu 24 ini ya. 24 ya. 24 betul. Itu sudah mepet menurut saya. Jadi ya kita sih berharapnya masih bisa kita kejar ya. Ada mungkin sudah ada desa yang mengajukan ya Mbak Mita ya di pekan-pekan terakhir ini itu. Mudah-mudahan bisa menambah ya. Menambah realisasi supaya kalau kita sih mengharapkan dana desa ini bisa segera tersalurkan. Amin. Agar dapat segera dirasakan manfaatnya gitu loh. Betul. Jadi kan itu sudah dialokasikan oleh negara. Jadi begitu semakin cepat diterima masyarakat, semakin cepat termanfaatkan, terutama khususnya masyarakat di pedesaan itu kan kita harap bisa benar-benar apa ya, meningkatkan taraf hidup ya, bisa dimanfaatkan dengan baik, semakin awal semakin baik kan gitu. Terutama dalam pemberian BLT kepada masyarakat yang kurang mampu yang terdampak pandemi COVID-19. Ya, jadi kita harapannya seperti itu. Pak Mul, Mbak Agri, seluruh Nona Agri aja, Bu. Nona Agri. Tapi saya jadi ingat kampus saya. Waduh, di mana? Kampus saya IPB kan Agri juga. Mungkin orang tuanya ini ya Mbak ya, lulusan pertanian ya. Agribisnis. Oke, Bu. Baik, begini kan targetnya 15% Bu ya seharusnya. Ini mungkin kendalanya apa? Ideal. Nah, itu tadi mungkin memang untuk koordinasi ya. Jadi mungkin di desa ada persyaratan-persyaratan yang tadi disampaikan oleh Mbak Mita tadi ya. Perdes APBDes ya Mbak Mita ya. Khususnya Perdes APBDes yang untuk apa Mbak Mita? KPM ya yang masih terkendala ya. Iya. Perdes APBDes. Penetapan KPM, Bu. Iya, penetapan KPM dan lain sebagainya. Tapi untuk tahap 1 khususnya kendala di apa Mbak Mita? Untuk tahap 1, yang tahap 1 desa. Ya. Untuk tahap 1 kalau menurut saya ya Bu, kendala ini mungkin karena ini beberapa dalam bulan-bulan belakangan ini peraturannya sudah berubah 2 kali. Ya. Mungkin dari desa memerlukan penyesuaian. Iya, seperti itu agak menghambat atau bagaimana. Oke, jadi mungkin ini salah satunya dari regulasi ya Bu ya. Ya, sehingga perlu penyesuaian lagi. Oke, baik. Tentang adaptasi itu sendiri ya. Baik, mungkin saya sedikit penasaran dengan penjelasan Mbak Mita tentang desa reguler dan desa mandiri ya kan. Mungkin apa yang bisa membedakan tentang desa reguler dan desa mandiri Mbak Mita terkait dengan pemberkasan mungkin atau beberapa kendala yang sudah ditemukan tersebut. Kalau desa reguler itu seperti apa dan desa mandiri seperti apa? Oke, siap. Jadi tadi saya sebutkan ada desa reguler dan desa mandiri. Tadi saya sudah sebutkan perbedaannya itu di persentase penyaluran per tahap. Untuk desa mandiri disalurkan hanya 2 tahap.
dan reguler 3 tahap. 3 tahap. Nah, apa yang dimaksud desa mandiri ini? Desa mandiri itu adalah sebuah bentuk hasil penilaian dilakukan per tahun oleh Kementerian Desa. Oh, ya. Jadi dari data yang sudah ada gitu ya. Iya. Oke, baik. Desa mandiri ini tentu saja memiliki tingkat kesejahteraan masyarakat yang meningkat dan jumlah kemiskinan yang rendah. Ya, seperti itu. Jadi penyaluran desa mandiri ini bisa disebut sebagai reward untuk desa karena memiliki kinerja yang baik. Seperti itu. Iya. Oke, desa mandiri. Ya, itu yang desa mandiri dan reguler. Ya, seharusnya kalau sudah mandiri ini harus diperkecil nih, Bu. Iya, karena mereka udah bisa mandiri ya. Tapi ada pertimbangan lain. Ya, untuk besarannya sendiri memang sudah ada ketentuannya ya. Untuk itu tadi perbedaannya adalah desa reguler ini dibantu dan desa mandiri ini untuk reward tadi ya, dalam bentuk reward atau penghargaan atas kinerja dari desa tersebut. Baik, terima kasih Mbak Mita atas penjelasannya. Mungkin dari Mang Imal ada yang ingin dipertanyakan lagi? Baik Bu, mungkin silakan Bu disampaikan, ada tambahan lagi dari penjelasan Bu Mita. Iya, tadi menarik sih sebenarnya yang kalimat terakhir dari Bang Mul tadi terkait alokasi ya. Iya betul. Ya, bilangnya alokasinya diperkecil ya. Iya kan udah jadi, mandiri Bu. Kalau tentang alokasi ini sendiri ya, penentuannya setiap desa memiliki rata-rata pagu antara 700 juta sampai 1 miliar. Nah ini tidak merata ya dibagikan pada setiap desa karena berdasarkan perhitungan dan ditetapkan dengan peraturan bupati. Seperti itu. Jadi ada 3 jenis alokasi. Yang pertama alokasi dasar. Ini jumlah dibagi merata pada setiap desa yaitu sebesar 641,5 juta. 641,5 juta. Itu namanya alokasi dasar. Itu sama setiap desa. Kemudian yang kedua alokasi kinerja. Ini diberikan kepada desa yang memiliki kinerja terbaik. Kemudian yang ketiga alokasi formula yang jumlahnya dibagikan berdasarkan jumlah penduduk. Itu seperti itu. Berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan lokasi geografis. Jadi bukan sama rata sama rasa gitu ya, tapi memang ada beberapa kriteria. Betul, ada kriteria atau parameter-parameter yang bisa menentukan besaran alokasi dana desa untuk setiap desa. Dan ini ditetapkan oleh peraturan bupati. Ya karena memang Mbak Agri ya, untuk adil itu nggak harus sama gitu. Iya, betul. Karena memang adil itu subjektif ya Bu ya. Sama dengan uang saku. Kalau uang saku kalau anaknya mahasiswa beda dong dengan anaknya yang SD atau TK ya kan? Betul. Seperti itu kurang lebihnya ya Mbak Agri ya. Baik, seru sekali untuk hari ini ya. Kita membahas 2 topik yang masih berhubungan. Tadi sudah disampaikan juga dengan Ibu Mbak Tuti ya kita nyebutnya ya, tentang pelaksanaan anggaran di tahun 2021 dan sistem marketplace DigiPay yang ditentukan oleh APBN ya. Dan tadi sempat disinggung juga ada yang APBD juga yang sudah berjalan ya, dan saat ini masih dalam proses sosialisasi seperti itu Bu. Dan hari ini juga menjelaskan tentang penyaluran dana desa tadi Ibu Woro dan juga Mbak Mita ya. Mungkin bisa dari masing-masing dari ibu-ibu di sini ya kan, karena bapaknya sibuk memoto ya kan? Mungkin harapannya untuk kedepannya masing-masing tentang DigiPay mungkin dan juga tentang penyaluran dana desa seperti apa untuk kedepannya nih. Closing mungkin ya, silakan Bu. Kan masih ada bulan April, Mei, Juni dan selanjutnya. Iya, mungkin silahkan dimulai dari Ibu siapa dulu? Ya Bu Woro dulu. Ibu Woro dulu silakan. Baik, jadi terkait topik yang kita sampaikan pada pagi hari ini ya, yaitu pelaksanaan anggaran dan marketplace DigiPay di tanah laut, serta penyaluran dana desa melalui KPPN Plehari ya, yang menjadi harapan kami khususnya KPPN Plehari selaku bendahara umum negara, tentu saja semua program pemerintah itu bisa termanfaatkan dengan baik. Amin. Khususnya untuk wilayah Kabupaten Tanah Laut ini seperti itu. Jadi kami hadir memang sebagai penyalur APBN, menyalurkan dana-dana dari pusat untuk di daerah seperti itu. Salah satu program pemerintah yang masih anyar banget ya, marketplace DigiPay itu tadi, perlu kerjasama dari seluruh pihak. Adapun tujuannya sangat baik, mendigitalisasi penyaluran APBN. Itu sesuai dengan
arah pembangunan nasional yang disampaikan oleh Bapak Jokowi ya. Dan khususnya tujuannya adalah memang untuk memberdayakan vendor-vendor khususnya UMKM seperti itu. Dan saya berharap mudah-mudahan DJP Marketplace ini bisa benar-benar terlaksana dengan baik di wilayah Tanah Laut. Tentu saja perlu dukungan dari seluruh pihak. Baik kami sebagai KPPN seolah kita intinya untuk mendorong seluruh pihak ini ya, baik itu perbankan ya, kemudian juga Satker Mitra Kerja KPPN Pelihari dan juga vendor. Nah ini perlu upaya yang menurut saya memang perlu effort. Kita mulai ya, bismillah, mudah-mudahan DJP di Tanah Laut ini bisa segera terrealisasi dan benar-benar optimal pemanfaatannya. Itu yang pertama. Kemudian untuk berarti ada yang kedua nih. Yang dana desa. Ya silakan. Oke ya, selanjutnya untuk yang topik dana desa tadi. Kami memang benar-benar berharap bahwa dana desa ini bisa segera tersalurkan tepat waktu, bahkan kalau perlu di awal waktu saja, gitu ya, supaya segera bisa termanfaatkan dana yang sudah disediakan oleh pemerintah ini, karena memang tujuannya adalah salah satu bagian dari program pemulihan ekonomi nasional, gitu. Dari program pemulihan ekonomi nasional terkait dari dampak COVID-19 ini. Apalagi peruntukannya adalah untuk dana desa. BLT, mohon maaf. Untuk bantuan langsung tunai. Tapi untuk regulasinya sudah beres, Bu ya? Regulasinya sudah beres, nggak ada masalah sebenarnya. Nggak ada masalah sebenarnya. Setiap regulasi itu semuanya bisa diikuti kok. Semuanya diikuti. Dan justru penyesuaian regulasi itu adalah untuk menyesuaikan kondisi di masyarakat, seperti itu. Jadi dan koordinasi kita cukup baik dengan kantor pusat. Apapun informasi dari kantor pusat itu bisa langsung kita sampaikan kepada teman-teman di jajaran Pemda, di BPMD maupun di BPKAD. Seperti itu. Bu Mita mungkin ada yang mau ditambahkan lagi saya? Sepertinya sudah mengukir indah ya Bu Mita ya. Silakan disampaikan. Ada untayan kata yang mau disampaikan. Silakan Mbak Mita. Ini Mbak Mita baru perdana ya. Biasa. Silakan Mbak Mita. Kurang lebih sama seperti yang Bu Woro sampaikan ya. Harapan saya dana desa ini bisa menjadi sebagai bantuan dalam pendanaan, khususnya dalam penanganan COVID-19 situasi yang sedang ini. Bu Tuti, mungkin silakan singkat saja. Kita waktunya sudah di hujung sekali nih. DJP APBN, Sosialita APBD, dua-duanya sistem baru, digitalkan tanah laut. Digitalkan tanah laut. Yo ayo UMKM pastikan turut. Wah, sepertinya ini ide yang muncul beberapa menit sebelum ini Bu ya. Luar biasa. Itu sinden ini Bu. Sinden ya. Saya berharap pantun dari Ibu keluar. Baik, luar biasa punya trik dan masing-masingnya untuk membuat ini lebih menarik. Sepertinya Mbak Tuti punya bakat lain ya, selain bisa menyampaikan tentang pendanaan sendiri, beliau juga punya bakat di lain. Nanti kita undang buat nyanyi deh. Boleh. Baik Bu, ini sebenarnya kita pengen ngobrol lebih lama, tapi waktu kita sudah di ujung sekali. Dan saya ucapkan juga terima kasih untuk ibu-ibu dan bapak-bapak dari KPPN Pelihari yang sudah bersedia hadir ya untuk hari ini ya di Tuntung Pandang FM. Semoga di lain kesempatan bisa datang lagi, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya seperti itu. Insya Allah kami rutin Mbak. Amin. Dan kita ucapkan terima kasih sekali lagi. Juga buat rekan dengar yang sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Amin. Dan mungkin sampai di sini kita ya sebelumnya. Sampai di sini. Saya yang bertugas Mulyadi dan Agri Puspita pamit undur diri, rekan dengar Tuntung Pandang FM 102,3, dan sampai bertemu di program lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum.